Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Evi dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Konseling Pernikahan dan Keluarga. Yang sebelumnya perkenalkan saya Dinda Zahra, lalu ada teman-teman saya yaitu Umi Latifah, Diva Aulia, Ina Aulia Rustanti, dan Salsabila August Wulandari. Nah, di sini kami berkesempatan untuk mereview materi mengenai aplikasi teori-teori konseling dalam konseling pernikahan dan keluarga. Materi pertama mengenai teori pendekatan terpusat pada klien dan pendekatan eksistensial akan saya sendiri jelaskan. Yang pertama mengenai pendekatan terpusat pada klien. Dalam Rogers, pada bukunya tahun 1961, menulis tentang implikasi konseling terpusat pada klien terhadap kehidupan keluarga. Bukunya sendiri berjudul On Becoming a Person. Dia menekankan bahwa hubungan dalam keluarga dapat dihidupkan atas suatu dasar yang wajar, jujur, asli, dan sebagaimana bertentangan dengan kehidupan yang berpura-pura atau penuh kepalsuan. Pendekatan terpusat pada klien menekankan dalam hubungan keluarga dapat dihidupkan atas dasar yang wajar, jujur, dan asli. Anggota keluarga diminta untuk saling menyatakan pikiran dan perasaannya secara terbuka. Nah, selain itu, dalam pendekatan terpusat pada klien juga, konseli belajar berkomunikasi dua arah, saling menerima dan menghormati sesama anggota keluarga. Masalah besar dalam anggota keluarga adalah merasa tidak dilayani atau dihargai sebagai pribadi yang unik, yang berbeda dengan orang lain. Kebanyakan kasih sayang yang diberikan dari orang tua harus bersyarat. Dalam konseling keluarga ini, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator untuk membuka jalur komunikasi yang terputus atau berantakan. Contoh kasusnya sendiri yaitu seperti ada anggota keluarga yang merasa tidak dilayani atau dihargai sebagai pribadi yang unik yang berbeda dari orang lain. Kadang-kadang terjadi bahwa suatu penerimaan dan kasih sayang dari orang tua tersebut harus bersyarat. Contohnya seorang ibu yang akan sayang dan menerima anaknya jika anak tersebut melakukan sesuatu yang unggul dan yang sesuai dengan harapan ibunya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka anak tersebut hanya akan menerima umpatan dan caci maki dari orang tuanya. Lalu, upaya konselor dalam konseling keluarga dengan pendekatan terpusat pada klien ini yaitu dengan menjadi fasilitator agar memudahkan dan mengarahkan jalur komunikasi apabila ternyata terdapat komunikasi antar keluarga yang terputus atau berantakan. Dalam hal ini, sikap konselor akan menentukan terhadap keterbukaan anggota keluarga dalam setiap sesi. Konselor tidak melakukan pendekatan terhadap anggota keluarga sebagai seorang pakar yang akan menerangkan rencana treatmentnya. Akan tetapi, ia berusaha untuk menggali sumber-sumber yang ada di dalam keluarga itu, yaitu bahwa anggota keluarga mempunyai potensi untuk berkembang. Konselor memperhatikan rasa hormat yang tinggi bagi potensi keluarga yang digunakan untuk menentukan dirinya sendiri. Selanjutnya, teori pendekatan yang kedua yaitu pendekatan eksistensial. Konsep yang dikembangkan dari pendekatan ini adalah manusia bebas membuat pilihan-pilihan, menerima tanggung jawab secara bebas, penggunaan kreatif terhadap kecemasan, dan penelitian terhadap makna dan nilai adalah merupakan hal-hal yang mendasar dalam situasi terapeutik dalam konseling keluarga. Pendekatan konseling keluarga yang digunakan itu bersifat grounded atau yang terjadi sebenarnya dengan menggunakan metode kognitif, behavioral, dan berorientasi pada perbuatan. Contoh kasusnya yaitu keluarga yang datang kepada konselor adalah dalam keadaan pola-pola destruktif atau mengalami hambatan-hambatan dalam cara kehidupan bersama, atau yang sedang menghadapi konflik yang tidak dapat diatasi. Keadaan ini diharapkan dapat diatasi anggota keluarga dengan adanya kemauan untuk mengubah diri dalam situasi hubungan interpersonalnya. Lalu upaya konselor dalam konseling keluarga dengan pendekatan terpusat, dalam pendekatan eksistensial, yaitu mendorong anggota keluarga untuk semangat berani mengemukakan dunia pribadinya. Kelabunya kehidupan keluarga tidak lain adalah karena berkurangnya kemauan,
para anggota untuk merasakan pandangan dunia pribadi anggota keluarga yang lain. Yang satu merasa benar dirinya dan berusaha menyalahkan orang lain sehingga masalah yang ada dalam keluarga itu dirasakan oleh anggota keluarga sebagai masalah yang tidak dapat dimengerti dan kadang tidak mempedulikannya. Akan tetapi menunjukkan suatu kemauan untuk melihat dunia orang lain melalui kacamata orang itu sendiri. Orang itu sendiri adalah cara konseling yang diinginkan dan arah yang perlu dicapai dengan situasi terapeutik dalam konseling keluarga. Sekali anggota keluarga dapat mendengarkan dan memperhatikan anggota lain, sebagai konselor akan mengatakan pernyataan-pernyataan yang dapat memberikan kemajuan bagi sesi-sesi dari konseling keluarga. Penjelasan selanjutnya mengenai penjelasan lanjutannya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Umi Latifah. Baik, sekarang saya Umi Latifah akan menjelaskan tentang pendekatan konseling keluarga menurut Gestalt dan menurut Adler. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendekatan konseling keluarga menurut Gestalt. Nah, konseling keluarga dengan pendekatan Gestalt ini sebagai suatu model yang difokuskan pada saat sekarang ini dan pada pengalaman keluarga yang dilakukannya dalam sesi-sesi konseling. Nah, Gestalt ini memberikan perhatian pada apa yang dikatakan anggota keluarga, bagaimana mereka mengatakannya, apa yang terjadi ketika mereka berkata itu, kemudian bagaimana ucapan-ucapannya jika dihubungkan dengan perbuatannya, dan apakah mereka berusaha untuk menyelesaikan perbuatannya. Kemudian, melalui kehidupan atau perilaku yang sedang terjadi dalam konseling keluarga, ini dijadikan ajang untuk berpartisipasi oleh anggota keluarga secara aktif dibandingkan mereka hanya sebagai penonton dan komentator situasi keluarganya belaka. Nah, maka seharusnya peduli terhadap apa dan bagaimana perilaku yang harus dilakukan terhadap situasi yang ada sekarang dan yang ada di keluarga mereka. Nah, contoh kasusnya ini sudah kita ketahui yang pastinya dalam kehidupan keluarga yang akrab dan damai mulai berubah menjadi kurang perhatian, renggang, tegang, dan cemas. Selain itu, interaksi antara ibu, ayah, dan anak yang tadinya akrab dengan penuh kasih sayang sekarang bisa saja menjadi bertolak belakang. Nah, hal ini disebabkan karena orang tua terlalu sibuk di luar rumah untuk mencari nafkah demi tuntutan ekonomi yang terus meningkat. Kemudian, keadaan orang tua yang demikian menyebabkan hilangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap perilaku anak dan keadaan psikis anak akan semakin parah karena orang tua mengalami gangguan emosional karena persaingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudian akibat lainnya pada anak akan dapat mengalami gangguan emosional atau neurotik, dan keadaan anak-anak yang seperti itu akan berakibat terhadap perilaku yang menyimpang seperti kenakalan, kejahatan, menghisap ganja, dan kecanduan narkotika. Kemudian sedangkan pengembangan potensi anak kurang mendapat perhatian dari orang tua. Berdasarkan fenomena tersebut atau kasus tersebut, maka dibutuhkan suatu upaya untuk mengurangi masalah yang terkait dengan keluarga. Adapun upaya untuk mengurangi hal tersebut dilakukan dengan konseling keluarga. Nah, konseling keluarga ini adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga dan berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Nah, tujuan konseling keluarga ini diantaranya dapat memberi bekal filsafat tentang manusia dan keluarganya, pengetahuan tentang keluarga, dan keterampilan dalam menggunakan setiap teknik konselingnya. Kemudian, teknik konseling terhadap setiap pengembangan potensi anggota keluarga dan untuk membantu mengantisipasi masalah
yang dihadapi oleh individu. Adapun salah satu pendekatan yang digunakan dalam konseling keluarga yaitu pendekatan Gestalt ini. Nah, pendekatan Gestalt ini dapat memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan anggota keluarga, bagaimana mereka mengatakannya, apa yang terjadi ketika mereka berkata itu, bagaimana ucapan-ucapannya jika dihubungkan dengan perbuatannya, dan apakah mereka bisa untuk berusaha menyelesaikan perbuatannya. Kemudian selanjutnya ada upaya konselor menyelesaikan kasus dengan pendekatan teori Gestalt. Nah, di sini konselor itu tidak ada alat atau skill, yang ada hanyalah hubungan orang dengan orang, manusia dengan manusia, karena hal itu penting bagi konselor dapat mendengarkan suara dan emosi mereka. Nah, konselor melakukan perjumpaan dalam konseling keluarga sebagai partisipan penuh, sebagai sahabat, sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perjumpaan antar sesama. Nah, dari pengalaman observasi saya ke lembaga yang tugas sebelumnya Ibu Evi berikan, dari narasumber pun berkata bahwa seseorang itu hanya perlu didengarkan dan tidak sedikit dari mereka yang sudah memiliki solusinya sendiri. Jadi mereka itu hanya perlu didengarkan dan hanya membutuhkan tempat untuk bercerita. Nah, di sini konselor membawa kepribadian, reaksi, dan pengalaman hidupnya ke dalam perjumpaan konseling keluarga agar lebih membangun suasana akrab terhadap konseling. Nah, konselor akrab dengan konseli dan berusaha memahami dan merasakan isi hati konseli. Kemudian, konseling yang jujur ini atau yang asli akan terjadi jika individu-individu yang terlibat di dalamnya giat berusaha untuk menempatkan diri sebagaimana adanya dan memahami orang lain sebagaimana adanya pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling keluarga menurut teori Adler. Nah, pendekatan Adler adalah dalam memberikan perhatian khusus terhadap hubungan-hubungan antara saudara kandung dan posisi seseorang di dalam keluarga. Di sini Adler beranggapan bahwa problem seseorang pada hakikatnya adalah bersifat sosial. Karena itu diberikan kepentingan yang besar terhadap hubungan-hubungan antara manusia yang terjadi sebagai dinamika psikis dari individu-individu yang biasanya merupakan kasus dalam keluarga. Nah, adapun tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mempermudah perbaikan hubungan anak-anak dan meningkatkan hubungan di dalam keluarga, mengajarkan anggota keluarga bagaimana menyesuaikan diri yang lebih baik terhadap anggota keluarga yang lainnya, dan bagaimana hidup bersama dalam keluarga. Kemudian, ada juga untuk menyempurnakan kehidupan dalam keluarga dengan cara sharing atau berbagi dengan sesama anggota keluarga atas dasar prinsip demokratis dalam menyelesaikan konflik. Kemudian ada pula mengajarkan anggota keluarga agar mampu memberikan semangat dan dorongan untuk berkembang bagi anggota lain. Nah, di sini ada contoh kasus dalam pendekatan teorinya Adler. Di sini misalnya ada seorang kakak yang merasakan kecemburuan terhadap adiknya dan menganggap adiknya ini sebagai penyebab hilangnya beberapa kenikmatan yang selama ini ia terima dari orang tuanya. Misalnya seperti kurangnya kasih sayang atau dari hal saling berbagi mainan dan yang lainnya. Nah, kecemburuan sang kakak pada adik ini merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan konflik, pertengkaran, dan persaingan yang negatif antar saudara atau biasanya bisa disebut dengan sibling rivalry. Kemudian, sibling rivalry ini adalah perasaan permusuhan, kecemburuan, dan kemarahan antar saudara kandung, kakak atau adik, bukan sebagai teman berbagi, tapi sebagai saingannya. Nah, sibling rivalry ini biasanya terjadi antara dua anak atau lebih yang usianya berdekatan. Nah, jarak usianya ini antara 2 sampai 3 tahun. Lalu, sibling rivalry ini akan lebih terlihat ketika umur mereka 3 sampai 4 tahun dan terjadi lagi pada umur 8 sampai 12 tahun pada usia sekolah. Lalu, adapun upaya konselor dalam konseling keluarga dengan pendekatan teori Adler. Nah, di sini konselor
hanya membantu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor penyebab kesulitan keluarga di rumah dan solusinya. Dalam hal ini, konselor juga berupaya sebagai fasilitator bagi semua anggota yang menjunjungi sesi dalam konflik yang terjadi. Nah, konselor berasumsi bahwa peranan membantu orang tua adalah berupa pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor penyebab kesulitan keluarga di rumah dan menyarankan cara-cara pemecahannya. Dengan begitu, anggota keluarga dapat belajar bagaimana memfokuskan isu-isu yang merebak dalam keluarga dan bagaimana mencapai persetujuan baru atau membuat kompromi atau keputusan dan secara aktif berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang baik. Seperti itu dari pendekatan teori Gestalt dan Adler. Dan yang untuk pendekatan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ina Aulia Ristanti. Baik, terima kasih Umi. Selanjutnya yaitu terkait dengan teori pendekatan transaksional analisis atau TA. Menurut Erskine tahun 1982 menyatakan bahwa prosedur transaksional analisis dapat diadaptasikan kepada berbagai masalah dalam keluarga. Transaksional analisis menyediakan unsur terapeutik bagi menghadapi masalah kognitif, afektif, dan secara perilaku nyata atau behavioral. Nah, tujuan dasar konseling keluarga transaksional analisis ialah bekerja secara struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor. Konselor transaksional analisis mempunyai metode dalam terapi keluarga untuk mengungkapkan ketiga dimensi pengalaman manusia, atau parent, adult, and child. Konseling keluarga dengan pendekatan transaksional analisis di dalam sesi anggota keluarga diusahakan untuk direspon satu sama lain secara langsung untuk mengungkapkan pikiran dan memikirkan bagaimana akibat terhadap keluarga secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat contoh kasus, yaitu adanya pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil. Nah, secara kultural pasangan suami istri ini bisa saja disebut sebagai Gilang atau Juminten dan Juminten. Nah, mereka atau pasangan suami istri ini dibesarkan dalam budaya yang sangat jauh berbeda. Begitu. Gilang seorang Samin kulit hitam yang dibesarkan pada keluarga yang disiplin, ketat, dan penuh peraturan. Nah, sedangkan Juminten yang berkulit putih dibesarkan dalam keluarga yang cenderung bebas dan tidak terlalu ketat dalam hal peraturan. Ini jugalah yang menyebabkan perbedaan pandangan mereka berdua dalam mendidik anak dan juga pembagian tugas. Nah, dalam pembagian tugas ini di rumah tangga mereka, Gilang mendapatkan porsi yang bisa dikatakan jauh lebih banyak dibandingkan dengan Juminten. Sebagai seorang ayah, tentunya Gilang juga harus melakukan berbagai urusan rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci baju, merawat anak. Itu selain Gilang mencari nafkah dan sebagainya. Sebagai kepala rumah tangga juga, Gilang yang paling dominan dalam keluarga tersebut, sedangkan Juminten hanya mendapatkan tugas-tugas rumah tangga yang lebih sederhana dan ringan. Nah, dalam pola pengasuhan pun mereka memiliki pandangan yang berbeda. Gilang yang dibesarkan dalam keluarga disiplin menginginkan anak yang menjadi lebih penurut, berbeda dengan Juminten karena pada awalnya dia berasal dari keluarga yang tidak taat aturan, cenderung memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Dalam mendidik anak pun, Gilang ini cenderung lebih memberikan instruksi langsung berupa perintah-perintah tegas kepada anaknya. Dan berbanding balik dengan Juminten yang meminta atau bisa dikatakan bukan menyuruh. Nah, perbedaan ini membuat anak-anak mereka ini menjadi bingung dalam memahami aturan keluarga. Nah, mereka pun mengalami kebingungan tentang bagaimana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Begitu, akibat perbedaan pendapat di antara kedua orang tua mereka, seringkali ayahnya ini mengatakan tidak, namun ibunya ini selalu mengatakan ya, begitu. Sebaliknya, hal yang terjadi ini pun selalu berulang-ulang
terjadi. Nah, akibatnya ini anak-anak menjadi semakin kebingungan dan perilaku orang tuanya pun membuat mereka menjadi mana yang baik dan mana yang benar, sehingga mereka cenderung tidak terkendalikan. Nah, dari kasus tersebut, maka cara konselor menyelesaikan kasus ini menurut saya ada dua, yaitu yang pertama mengidentifikasi klien, mengenal masalah fokusnya yaitu dan memperjelas masalah klien dan bagaimana anggota keluarga itu berinteraksi. Nah, lalu yang kedua, konselor ini menerangkan kepada anggota keluarga bagaimana suatu perilaku individu muncul dan mempengaruhi anggota lain dalam suatu unit keluarga, begitu. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori aplikasi psikoanalitik. Aliran psikoanalitik dalam konseling keluarga memberikan penjelasan tentang latar belakang keluarga sebagai pemahaman terhadap pola intrapsikis yang terbuka dalam sesi konseling keluarga. Konsep psikoanalisis mengajarkan konselor untuk memahami tentang ketidakberfungsian pola-pola keluarga yang telah menyebabkan isu-isu yang tak terpecahkan. Di antaranya yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, di dalam konseling keluarga, situasi yang tak menentu itu merupakan pola masa lalu yang terungkap di masa sekarang di dalam keluarga. Tantangan terbesar dari konselor ialah untuk membantu anggota keluarga agar menyadari keadaannya dan mengambil tanggung jawab dalam menanggulangi proyeksi dan transferensinya, dan memahami bahwa masalah keluarga masih saja berlarut-larut. Seandainya mereka terus-terusan berorientasi secara tak sadar kepada kehidupan masa lalunya, nah pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu kekuatan yang ditempuh untuk memecahkan masalah keluarga sebagai suatu sistem dengan tujuan mencapai perubahan struktur kepribadian kedua orang tua, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini terdapat contoh kasus, yaitu terdapat traumatik yang dialami oleh seorang wanita. Bisa kita sebut saja Nia di masa lalu. Dahulu ini Nia merupakan anak yang bisa dikatakan dari keluarga yang cukup berada. Ayah Nia merupakan pengusaha yang cukup sukses, berpendidikan tinggi, dan banyak memiliki relasi orang penting. Namun istrinya hanyalah lulusan SMA yang tidak bekerja sehingga ketergantungan pada suaminya, yaitu ibunya Nia tentunya. Awalnya hubungan berjalan dengan normal, namun semakin lama ayah Nia ini memperlihatkan sifatnya yang terlalu berfoya-foya menghabiskan hartanya, sehingga pada suatu hari terjadi kekacauan di perusahaannya yang menyebabkan dirinya bangkrut. Nah, kemudian ayahnya Nia ini melampiaskan dengan memperlakukan istrinya selayak pembantu rumah tangga tanpa diberikan biaya hidup yang memadai. Nah, saat kecil ini Nia selalu melihat kejadian ini dan timbul rasa trauma pada alam bawah sadarnya. Nah, dengan adanya kasus tersebut, tentunya cara konselor menyelesaikan kasus itu yaitu dengan konselor dapat membantu anggota keluarga seperti Nia ini agar menyadari keadaannya dan mengambil tanggung jawab menanggulangi proyeksi dan transferensinya, yang memahami bahwa masalah keluarga ini bisa menjadi berlarut-larut seandainya mereka terus berorientasi secara tak sadar kepada kehidupan masa lalunya. Begitu. Untuk pendekatan selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila August Wulandari. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konseling keluarga rasional emotif terapi. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1955. Pendekatan ini merupakan kognitif behavioral yang berfokus pada perilaku individu, namun menekankan bahwa perilaku yang bermasalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional. Tujuan rasional emotif terapi dalam konseling keluarga pada dasarnya sama dengan berlaku dalam konseling individual atau kelompok. Anggota keluarga dibantu untuk melihat bahwa mereka bertanggung jawab dalam membuat gangguan bagi diri mereka sendiri melalui perilaku anggota lain secara serius. Rasional emotif terapi ini mengajar anggota keluarga untuk bertanggung jawab
terhadap perbuatannya dan berusaha mengubah reaksinya terhadap situasi keluarga. Mereka didorong untuk mempertimbangkan bagaimana akibat perilakunya, pikirannya, emosinya yang telah membuat orang lain dalam keluarga menirunya. Nah, menurut Albert Ellis tahun 1982 ini, teknik ini merupakan teknik yang tepat untuk konseling keluarga karena bersifat kognitif, emotif, dan behavioral. Nah, yang selanjutnya, aplikasi dari teori behavioral dalam konseling keluarga. Dalam teknik behavioral ini telah memperluas prinsip teori belajar sosial atau social learning theory terhadap konseling keluarga. Mereka mengemukakan bahwa prosedur belajar yang telah digunakan untuk mengubah perilaku dapat diaplikasikan untuk mengubah perilaku yang bermasalah dalam suatu keluarga dengan melihat suatu kesempatan perubahan perilaku yang berarti pada anggota keluarga dengan cara menata kembali lingkungan interpersonalnya. Lieberman menjelaskan strategi behavioral yang khusus di dalam keluarga sebagaimana anggota keluarga ini berinteraksi satu sama lain dapat diterjemahkan ke dalam behavioral yang artinya bahwa anggota keluarga belajar bagaimana memberikan kepada anggota lain mengenai pengenalan dan persetujuan perilaku yang diinginkan dan bukan perilaku yang menyimpang. Hal itu merupakan proses perubahan kemungkinan perilaku yaitu perilaku dasar konseling behavioral dalam keluarga. Contoh kasusnya yaitu di pihak orang tua yang memiliki anak gadis yang berperilaku aneh, yaitu merokok, keluar malam, dan jarang di rumah. Hal tersebut membuat orang tua menjadi terganggu, marah, dan frustasi, karena menurut pikirannya anak perempuan itu harus patuh dan tidak bertingkah laku seperti itu. Dengan pendekatan rasional emotif terapi ini, mengadakan pendekatan orang tua dengan tantangan bahwa mereka tak akan dapat mengubah pikiran anak gadisnya secara langsung, tetapi mereka dapat mengubah reaksi emosionalnya terhadap anaknya. Dapat dengan memperbaiki reaksi negatif orang tua kepada anak digantikan dengan reaksi manis yang positif yang dapat membangun dengan cara berdiskusi dengan anaknya. Orang tua dapat mengubah perasaannya untuk melawan pikiran dan keyakinannya dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang tua yang busuk dan curang karena hanya suka menyalahkan perilaku anak yang menyimpang. Karena tidak semua anak itu harus manis kepada orang tua dan harus patuh atau hanya meniru kelakuan orang tuanya saja. Karena orang tua itu harus mempunyai kekuatan untuk mengusir kekacauan emosi dan konflik yang terus-menerus walau anak gadisnya tidak mau berubah. Nah, upaya yang dapat dilakukan konselor yaitu bersikap menerima, mencoba memahami klien dan apa yang dikemukakannya. Dalam hal ini, konselor menciptakan iklim yang baik, yaitu sangat penting untuk mempermudah melakukan modifikasi perilaku. Konselor lebih berperan sebagai guru yang membantu klien melakukan teknik-teknik modifikasi perilaku yang sesuai dengan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Diva Aulia. Silakan Diva. Baik, selanjutnya saya Diva Aulia Rahma akan menjelaskan mengenai teori pendekatan logoterapi. Teori logoterapi ini dikembangkan oleh Viktor Frankl, di mana dalam teori pendekatan logoterapi ini bertujuan agar klien yang menghadapi masalah dapat menemukan makna dari penderitaannya dan makna mengenai kehidupan dan cinta. Di mana kehidupan manusia yang mendasar adalah kebutuhan untuk dapat hidup secara bermakna atau berarti. Dalam kehidupan keluarga sendiri akan menentukan titik tolak perkembangan anak. Karena jika kehidupan keluarga berantakan, hal ini akan menyebabkan anak-anak menjadi frustasi dan ada kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku. Dalam teori logoterapi ini terdapat 6 asumsi dasar dalam memaknai hidup, antara lain yang pertama itu tubuh, pikiran, dan jiwa, di mana setiap manusia terdiri atas tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan jiwa inilah yang akan menentukan esensi dari setiap manusia. Yang kedua yaitu makna hidup dalam segala kondisi. Kehidupan seseorang tentunya tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya seseorang berada dalam keadaan terpuruk. Walaupun sedang dalam keadaan terpuruk, tentu akan tetap ada hal-hal bermakna yang dapat diambil dalam hidup. 3 yaitu manusia memiliki keinginan untuk bermakna, di mana motivasi hidup setiap manusia adalah memiliki arti. Yang keempat yaitu kebebasan mencari makna. Setiap orang bebas memaknai kehidupannya sendiri dalam keadaan apapun.
Yang kelima, memberi arti pada setiap momen. Setiap peristiwa dalam kehidupan manusia tentu ada yang baik dan buruk. Hal ini tentunya harus memiliki makna, di mana setiap manusia harus melakukan sesuatu berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat, ataupun mempercayai hati nuraninya sendiri. Dan yang keenam, yaitu setiap orang itu unik. Frankel percaya bahwa setiap individu unik dan memiliki makna hidupnya masing-masing. Dalam konseling keluarga sendiri mengajak anggota keluarga untuk bisa lebih sadar akan kualitas hidupnya, di mana cara yang dapat dilakukan dalam penggunaan terapi ini adalah dengan menerima segala kondisi mulai dari yang baik sampai yang buruk sekalipun. Salah satu contoh kasusnya yaitu terdapat seorang remaja yang orang tuanya bercerai. Hal ini membuat sang anak mengalami depresi, merasa menderita, emosi tidak stabil, sampai dengan perasaan sakit hati akibat perpisahan orang tuanya. Seorang remaja tersebut melampiaskan perasaannya lewat pergaulan bebas, seperti mengkonsumsi minuman keras ataupun menggunakan obat-obatan terlarang. Perilaku seperti itu berdampak pada proses pembelajarannya di sekolah, seperti sulit berkonsentrasi, mudah lupa, dan prestasi belajar yang menurun drastis. Seorang konselor tentunya harus bisa mengupayakan pengentasan permasalahan pada klien. Berdasarkan kasus di atas, upaya yang dapat dilakukan oleh konselor untuk menyelesaikannya dapat dilakukan melalui teori pendekatan logoterapi. Penerapan teknik ini kepada klien diantaranya yang pertama, konselor mengarahkan klien untuk membuat sesuatu yang dapat menambah makna hidupnya sendiri. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara menulis buku, menulis artikel, membuat lukisan, atau benda fisik yang dapat dilihat. Yang kedua yaitu konselor mengarahkan klien untuk dapat membangun hubungan dengan orang lain dan berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Hal ini dapat dijadikan untuk bertukar pikiran karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Yang ketiga yaitu konselor mengarahkan klien untuk menemukan tujuan dalam keterpurukan. Salah satu contohnya adalah menemani teman yang sedang sakit. Hal ini dapat dijadikan momen untuk bisa lebih dekat. Dan yang keempat yaitu konselor dapat memberikan penguatan kepada klien, bahwasanya setiap peristiwa memberikan makna bahkan dalam situasi terpuruk sekalipun. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dinda. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua sudah menjelaskan pendekatan yang ada pada konseling keluarga. Oke, teman-teman, itu dia review dari pendekatan dalam konseling keluarga yang telah kelompok 3 sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam hasil review kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.